Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melanjutkan mengenai materi pembelajaran SPK. Sebelumnya kita mempelajari pada bab yang lalu, yaitu semester 1 kita mempelajari praktek. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 2 di materi pelajaran SPK selanjutnya, yaitu mengenai menggambar ragam hias. Nah, menggambar ragam hias ini itu terbagi dua, ada menggambar hias menggunakan bahan keras yaitu papan, kemudian ada juga ragam hias yang menggunakan bahan lembut atau kain. Dan di sini adalah menggambar dalam ragam hias ini perlu menggambar ragam hias itu terbentuk, ada ragam hias yang berbentuk figuratif, ada geometrik, kemudian ada fauna, ada flora. Bapak hari ini akan memberikan materi pelajaran SPK mengenai ragam hias khusus untuk menggunakan bahan kain. Dan kebetulan pertama yang harus kita siapkan di dalam menggambar ragam hias, baik itu adalah flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, dan ini kita akan mengarah kepada pembuatan kain batik. Tetapi kita menggunakan penggunaan kain batik yang sangat sederhana, yang istilahnya kita sesuai dengan kita sebagai pelajar mungkin hanya dasar di dalam pembuatan kain batik. Pertama, perlu kita menyiapkan alat-alat. Di antaranya ini adalah pewarna, ya, ada pewarna. Kemudian ada juga ini adalah spidol. Kemudian juga ini adalah cat akrilik. Cat akrilik ini adalah cat yang khusus untuk pembuatan batik atau ragam hias dari flora atau fauna atau dari tumbuhan dan hewan yang memang itu lebih melekat di dalam pembuatan batik ini. Pertama, di dalam pembuatan ragam hias batik kita perlu menyiapkan, ini adalah sketsa dasar yang harus kita buatkan di dalam pembuatan batik. Di antaranya sketsa ini adalah merupakan bahan dasar sketsa kita akan membuat batik. Ini adalah merupakan batik jenis flora atau tumbuhan. Ini kita harus membuat dari kertas ini sendiri, atau bisa juga langsung dari kain. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah merupakan bahan. Pertama kita akan membuat batik yang merupakan materi menggambar ragam hias, itu yang termasuk ke dalam jenis fauna. Ini adalah jenis daripada hewan, ya. Sesudah dibuatkan ini, maka si gambar ini ditempelkan pada kain yang sudah siapkan, baik kain yang dibentuk seperti ini, kemudian kita buatkan figuranya biar agak keras di dalam pembuatan kain batik atau ragam hias, ya, yang saya siapkan untuk pembuatan bahan dari batik yang berbentuk flora. Nah, ini kita bisa melihat atau mencetak daripada gambar ini, ya, gambar ini dicetak, maka dari hasil pembuatan ini kita pola, ini adalah merupakan pola dasar untuk pembuatan ragam hias dari tumbuhan itu sendiri atau dari flora itu sendiri. Nah, ketika sudah dipola sedemikian rupa, maka bentuknya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kita sudah mulai terbentuk merupakan pola daripada batik, ya, yang akan kita buatkan sesuai dengan pola yang kita buat, yaitu termasuk di dalam floranya itu sendiri. Nah, kemudian kita menggunakan dasar ini bisa menggunakan spidol. Spidol ini adalah merupakan untuk dasar daripada pembuatan seperti ini. Kita buatkan dasar seperti ini. Lalu maka ketika sudah selesai seperti ini, maka kita bisa menggunakan
bahan akrilik ini yang kita tuangkan dengan sesuai dengan warna, bisa warna merah, kemudian bisa berwarna hijau, kuning, biru, kemudian juga ungu, hitam. Maka si warna ini nanti kita masukkan ke sini sesuai tempat yang kita siapkan bagaimana untuk pewarnaan dari warna itu sendiri. Anak-anakku, ini adalah merupakan pembuatan gambar ragam hias batik yang akan kita rencanakan untuk semester 2 ya. Kalian mungkin perlu juga harus mempersiapkan, yang pertama adalah pewarna, kemudian bisa juga spidol, kemudian adalah pensil. Pensil itu adalah untuk membuat dasar daripada gambar seperti ini, kita sebagai dasar seperti ini. Sesudah selesai kita membuat warna batik seperti ini hitam, maka kita menggunakan dasar, misalnya ini kuning, misalnya bisa dengan warna kuning sebagai dasar, karena warna kuning adalah merupakan warna dasar. Mungkin bisa juga biru, maka kita harus berani menggunakan akrilik. Kalau batik yang sebenarnya itu menggunakan canting, tapi kita agak sulit, maka kita menggunakan akrilik saja dengan menggunakan kuas. Maka kuas ini memberikan warna, apakah ini merah, biru, kuning, hijau, dan sebagainya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, anakku semuanya, rupanya materi yang Bapak berikan hari ini adalah mengenai ragam hias, pembuatan batik sederhana ya. Dua bentuk yang Bapak berikan pada kalian adalah dengan menggunakan pola dasar tadi, menggunakan fauna yaitu hewan, kemudian flora itu sendiri adalah tumbuhan. Rupanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Kemudian selamat mencoba ya, selamat mengerjakan apa yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Rupanya itu saja materi yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.